semua. Saya mau menyapa teman-teman sekalian. Happy Saturday. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Saya berdoa biar kuasa Tuhan, hadiratnya akan turun dimanapun kita berada. Dan saya berdoa biar ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Amin. Tapi sebelum itu mari yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang baru Tuhan, minggu yang baru Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Kau turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, hadirat-Mu itu boleh menjamah setiap kami. Kami siap untuk memuji nama-Mu dan kami berdoa biar sungguh Tuhan pujian penyembahan kami boleh menjadi doa yang harum di hadapan. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua hal pasti ada jalan bersama Dia. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Amin. Jesus, all things new, Lord. Oh. So
praise you, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hari ini Tuhan kami rindu menghadap tata kudus-Mu sekali lagi. Haleluya. Jesus. Kenapa ya syiriana. Oh, kenapa lama ya syiriana lama ya. Doesn't matter what I've done, you're there for me. It doesn't matter what I've done, you love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you love for me. Wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I run, you're there for me. Yes, Lord. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini. You are my Father. Doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter. It doesn't
through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father, Lord. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. You are my provider. You are my Lord. You are my everything. Jesus. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, ajar kami biar kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur, biar benih yang ditabur itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan persembahan kita. Mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Community Harvest Church, kembali lagi di Offering Time bersama saya gitu ya. Kali ini saya mau menceritakan sebuah rema yang saya dapat minggu lalu dari firman yang saya dengarkan dari oleh Pastor Stephen Furtick. Jadi pertama-tama saudara ya, saya mau bercerita gitu ya. Saya kembali lagi mengingat kepada diri saya ketika saya memberikan persembahan, ketika memberikan persepuluhan, tanpa saya sadari, saya tuh menginginkan kembali apa yang sudah saya berikan. Sama seperti ketika kita tuh investasi di bank gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi Tuhan, aku sudah memberikan ini, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah memberikan persepuluhan. Aku yakin Tuhan pasti kasih 10 sampai 1000 kali lipat ganda. Kan ada di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu akan mengembalikan 10 sampai 1000 kali lipat ganda. Jadi yaudah, aku ngasih sekarang, aku nabung karena aku percaya nanti aku akan terima bunganya. Sama seperti itu. Sampai di titik kemarin ketika saya mendengarkan firman dari Pastor Stephen Furtick gitu ya, beliau berkata seperti ini, kadang apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang saat ini terjadi. Bukan berarti ketika kita itu mengikuti Tuhan, ketika kita itu percaya sama Tuhan, masalah itu tidak pernah datang, masalah itu tidak pernah menghampiri kita. Sama seperti
contohnya saya sekarang saat ini gitu ya, di dalam kehidupan finansial saya. Bukan berarti ketika saya itu memberi persembahan, ketika saya memberi persepuluhan, oh hidup saya tuh enak, tenang, dan segala macamnya. Enggak, saudara. Masalah itu tetap datang. Persoalan itu tetap datang. Walaupun saya itu sudah memberikan persepuluhan, saya sudah memberikan persembahan, kadang itu ada waktu di mana saya itu kekurangan. Yes. Tapi satu hal yang saya percaya adalah persembahan kepada Tuhan itu menunjukkan iman kita dan rasa percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi ketika saya mau memberikan persembahan, mulai dari minggu lalu itu ya, ketika saat ini sekarang saya mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saya nggak berpikir lagi soal, oh Tuhan akan mengembalikan 10-1000 kali lipat ganda. No. Saya tahu persoalan, bahkan mungkin bulan ini saya belum tentu bisa tercukupkan semuanya gitu ya, membayar bil-bil yang ada. Tapi satu hal yang saya percaya adalah ketika saya mau memberikan persembahan yang terbaik sama Tuhan, saya telah memberikan harapan, kepercayaan saya, iman saya ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu saudara, saat ini ketika kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari sama-sama di dalam pikiran kita, itu bukan karena kita mau mendapatkan kembali apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita spend gitu ya, buat gerejanya, buat Tuhan. Tetapi itu adalah bukti dari rasa percaya kita, rasa iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekarang ketika kita memberikan yang terbaik, yuk sama-sama kita kasih seberapa imanmu kepada Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan sudah ada, masih ada, dan terus ada, membimbing setiap kami, membimbing jalan kami, dan kami masih boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami tahu mungkin jumlah yang kami berikan mungkin nggak besar, tapi kami percaya bahwa ini adalah iman kami, pengharapan kami yang mau kami berikan ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika saat ini kami memberikan yang terbaik, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu, bahwa rancangan yang indah itu sudah Tuhan sediakan, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah mencukupkan semuanya tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God love a cheerful giver. Selamat memberi. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Amin, puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online service kita. Saya mau menyapa dulu setiap teman-teman yang lagi online streaming gitu ya. Saya berdoa biar kita semua ada di dalam kondisi dan di dalam perlindungan Tuhan.
tetap ada di dalam kehidupan yang penuh berkat bersama-sama dengan Kristus. Amin. Dan hari ini sebelum kita mau belajar satu bagian firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang baru, untuk setiap penyertaan Tuhan, setiap kasih Tuhan, setiap berkat-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Mari biar Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami, menuntun setiap kami Tuhan, ajar kami boleh mengerti, boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami memberkati Tuhan waktu kami selanjutnya, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, biar sungguh Roh Kudus-Mu yang boleh menguatkan hati setiap kami, meneguhkan setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya untuk kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Life Function gitu ya, atau Expansion of Life. Ini adalah lanjutan dari firman saya yang sebelumnya. Kalau teman-teman ingat, beberapa minggu yang lalu di bulan Maret tepatnya gitu ya, di bulan Maret kita udah belajar tentang firman ini, dan di hari ini, di minggu ini gitu ya, kita mau lanjut untuk part 2-nya gitu ya. Oleh sebab itu saya beri judul Life Function Part 2. Life Function Part 2. Ekspansi kehidupan part yang kedua. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya mau ucapkan selamat Paskah dulu buat teman-teman sekalian. Saya berdoa biar sungguh kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya itu boleh kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarkan darahnya yang kudus boleh meneguhkan, boleh menguatkan setiap kita, boleh melawan setiap belenggu-belenggu iblis yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya berdoa biar sungguh kuasa kebangkitan itu yang boleh kita alami di dalam kita menjalani setiap kehidupan, setiap masalah, setiap persoalan, setiap kesulitan. Saya berdoa biar sungguh ada kebangkitan, ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, jadi sekali lagi selamat Paskah, Happy Easter buat kita semua. Dan hari ini kita mau belajar tentang yang namanya life function gitu ya, seperti yang saya jelasin tadi. Di beberapa minggu yang lalu kita udah belajar bareng-bareng. Saya mau recap sedikit tentang ekspansi kehidupan ini. Ekspansi ini berbicara tentang yang namanya perluasan gitu ya, mencakup sesuatu yang lebih besar, lebih kompleks, dan hal ini Tuhan izinkan di dalam terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika kita berbicara tentang ekspansi kehidupan, maka kita sedang berbicara tentang adanya perluasan atau perbesaran di dalam kapasitas kehidupan kita gitu ya. Dan saya sempat sharing ke teman-teman sekalian bagaimana kita bisa memperluas kapasitas kehidupan kita. Ada 2 poin yang saya sempat bahas di beberapa minggu yang lalu. Yang pertama adalah do something bigger. Katakan bersama dengan saya, do something bigger. Something bigger gitu ya. Kita perlu melakukan sesuatu yang lebih besar ketika kita mau untuk memperluas kapasitas kehidupan kita. Seperti karet. Saya contohkan di khotbah saya sebelumnya, itu kayak karet gitu ya. Ketika karet itu ditarik, dia nggak akan kembali di ukuran yang semula. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita mau memutuskan untuk kita melakukan sesuatu yang lebih besar lagi bersama dengan Kristus, maka ada satu perluasan kapasitas, ada satu perluasan kemampuan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti cerita di dalam 1 Samuel 17 gitu ya, kita tahu ceritanya Raja Daud, di mana Daud sebelum jadi raja dia harus diproses begitu luar biasa sama Tuhan. Dan di kisah 1 Samuel pasal yang ke-17 diceritakan bahwa seorang Daud ini masih kecil, dia harus melawan seorang Goliat, dan ketika itu dia menjadikan hal tersebut jadi sebuah peluang gitu ya. Melawan Goliat itu jadi sebuah peluang di mana dia boleh belajar untuk memperluas kapasitas yang dia miliki, dan dia lakukan dengan baik, dia lakukan dengan excellent. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita kerjakan? Kita lagi-lagi belajar dari seorang Daud. Ya, yang kedua adalah kita melampaui setiap training yang ada. Kita
melewati setiap training yang ada, menyelesaikan training yang Tuhan izinkan terjadi. Kita mau menyelesaikan, kita perlu menyelesaikannya dengan satu spirit of excellence gitu ya. Sesuatu yang kayak aku akan memberikan yang terbaik, aku akan melakukan hal ini dengan sepenuh hatiku gitu. Jadi Raja Daud melewati training yang ada, dia melewati setiap training yang Tuhan izinkan itu dengan begitu baik, dengan begitu excellent. Kita bisa baca di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-34 dikatakan, ketika seekor domba itu diterkam oleh beruang atau singa, Daud akan mengejar beruang dan singa itu, dia akan melepaskan dombanya meskipun itu hanya satu. Kita kalau bayangin gitu ya, bagaimana seorang Daud yang Alkitab katakan dia masih kemerah-merahan, anak kecil mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dan ketika ada serangan datang, ketika ada singa datang, beruang datang, Alkitab katakan Daud mengejar, Daud melepaskan domba tersebut. Meskipun cuma seekor gitu ya, dia melepaskan domba tersebut. Dan ayat yang ke-36 dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Jadi sungguh-sungguh Daud ini melewati training yang dia alami dengan begitu baik, dengan begitu excellent. Dan dari dua hal ini gitu ya, Daud boleh memperluas kapasitas yang dia miliki. Dia boleh mengalami ekspansi kehidupan, level demi level dia boleh alami, semakin naik dan semakin naik bersama dengan Kristus. Dan hari ini gitu ya, kita mau lanjut tentang bagaimana kita bisa mengalami ekspansi kehidupan di dalam hidup ini. Bagaimana caranya kita bisa memperluas kapasitas yang kita miliki, bagaimana kapasitas yang ada ini bisa diperluas dan berkat Tuhan boleh tercurah semakin luar biasa. Ada urapan yang baru boleh tercurah semakin luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Ada 2 poin lanjutan yang akan saya bagikan hari ini ke teman-teman sekalian. Saya berdoa biar sungguh firman ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita di masa pandemi yang masih berjalan. Cuman puji Tuhan gitu ya, info yang berkembang atau berita yang berkembang di mana kondisi di Indonesia juga semakin baik dan semakin turun angka COVID dan lain sebagainya, tapi tetap harus jaga-jaga. Jadi kita mau terus lah mengalami perkembangan, kita mau terus berkembang di dalam Kristus, dan kita mau bahas 2 poin lanjutan bagaimana kita bisa mengalami ekspansi kehidupan. Jadi poin yang ketiga gitu ya, yang di minggu lalu, beberapa minggu yang lalu ada 2 poin, dan hari ini kita mau bahas 2 poin lanjutan. Berarti kita bahas yang poin yang ketiga. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami perkembangan atau perluasan di dalam kehidupan setiap kita, life function gitu ya. Yang ketiga adalah do it uniquely. Kita perlu melakukannya dengan cara-cara yang unik. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang 38 sampai 39, kita mau baca bareng-bareng. 1 Samuel 17 ayat yang ke-38 sampai 39. Saya bacakan buat teman-teman sekalian dan kalian boleh baca gitu ya dari tempat kalian masing-masing. Dikatakan demikian, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Jadi ini ceritanya ketika itu Daud dipanggil sama Saul gitu ya. Kamu yakin kamu bisa ngalahin seorang Goliat yang begitu besar, begitu tinggi, dan Daud menyanggupi hal itu. Oleh sebab itu Saul memberikan baju perang yang dipakainya kepada Daud, kemudian ketopong. Kalau kita bisa lihat di zaman sekarang itu kayak helm gitu ya, helm yang biasa dipakai polisi-polisi gitu toh. Dan mengenakan baju zirah kepadanya. Ayat yang ke-39 dikatakan demikian, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan. Daud mencoba berjalan. Jadi ketika dia setelah memakai setiap perlengkapan perang yang ada, dia mencoba jalan gitu. Karena Daud belum pernah mencoba hal tersebut sebelumnya. Dan kalau kita lanjut lagi baca, dikatakan, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Daud katakan, aku nggak bisa
memakai semua perlengkapan ini? Karena memang Daud belum pernah mencobanya sebelumnya. Oleh sebab itu, kemudian Daud menanggalkan semua yang dipakainya tersebut. Dia melepaskan semuanya itu dan dia maju perang cuman dengan apa yang dia miliki gitu loh. Jadi Daud menerima usulan dari seorang Saul. Dia pakai baju perang, dia pakai perlengkapan yang ada untuk melindungi tubuhnya untuk melawan Goliat. Tetapi faktanya baju tersebut malah mengganggu gitu loh, mengganggu kebebasannya Daud. Akhirnya Daud melepaskan baju tersebut yang memakai cara yang pas baginya. Ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnyalah dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruh di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat yang ke-40 dikatakan jelas, ketika Daud melepaskan semua perlengkapan perang yang diberikan pertama kali itu, kemudian dia ngambil tongkat yang ada padanya gitu ya, tongkat yang dia miliki. Kemudian dia mulai nyari batu, dia mulai ngambil batu yang ada di dasar sungai. Alkitab katakan dia mengambil 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dia miliki. So Daud melakukan hal ini, Daud melawan Goliat dengan cara yang pas gitu, cara yang berbeda dengan yang orang-orang lain biasa lakukan di masa itu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, di zaman sekarang biasa kalau ada berita-berita tentang teroris, barusan ini ada pengeboman terjadi di gereja di Makassar. Nah, kita bisa lihat waktu berita disiarkan gitu ya, kita bisa lihat banyak polisi yang berjaga pakai rompi anti peluru, pakai helm, senjata lengkap dan lain sebagainya, pakai sepatu boot gitu ya. Tapi pada saat itu ketika seseorang perang, dia harus menggunakan baju sirah, dia harus menggunakan ketopong, dia harus bawa pedang. Tapi yang pada saat itu Daud lakukan, dia berbeda gitu. Dia nggak pakai semuanya itu, tapi dia memakai apa yang ada padanya. Dia memakai sebuah tongkat, dia ambil batu, dimasukkan di dalam kantong dan dia pergi berperang. So Daud melakukan sesuatu cara yang berbeda, cara yang unik untuk mengalahkan Goliat. Sama halnya di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kapasitas kita ingin diperluas, mari lakukan sesuatu yang unik gitu ya. Kita nggak perlu melihat orang lain, oh orang lain itu bisa berhasil dengan cara A, orang lain bisa berhasil dengan cara yang B. Nah, lalu bukan berarti kita bisa berhasil dengan cara yang sama. Kita perlu menemukan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu untuk kita boleh mengalami perluasan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita perlu melakukan sesuatu dengan hal yang unik gitu ya. Tuhan nggak pernah pakai dari apa yang kita nggak miliki. Jelas dikatakan bahwa Daud mengambil tongkat yang ada di tangannya. Jadi Tuhan akan memakai apa yang kita miliki gitu loh. Tuhan akan memakai apa yang kita punya, kemampuan yang kita punya gitu ya, barang-barang yang kita miliki mungkin, untuk kita boleh mengalami perluasan di dalam kehidupan kita. Bukan yang nggak ada. Tuhan nggak pernah cari yang nggak ada, tapi Tuhan selalu mencari apa yang kita miliki. Tuhan nggak neko-neko gitu loh. Dari apa yang kita miliki, Tuhan boleh izinkan kita boleh mengalami perluasan di dalam kehidupan kita. Dan sampai di ayat yang ke-50 dikatakan demikian. Di ayat yang ke-50, 1 Samuel 17 ayat yang ke-50 dikatakan demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Garis bawahi kalimat terakhir, tanpa pedang di tangan. Tanpa pedang di tangan. Daud mengalahkan Goliat dengan cara yang unik. Dia melakukan dengan apa yang dia miliki. Tuhan boleh memperluas kapasitas Daud dari apa yang Daud miliki, bukan dari apa yang Daud tidak miliki gitu loh. Sama di dalam kehidupan setiap kita. Mari cari apa yang kita bisa, apa yang kita mampu gitu ya, dan biarkan Tuhan mengizinkan ada perluasan kapasitas. Tuhan boleh izinkan ada satu ekspansi kehidupan dari apa yang kita miliki.
dari apa yang kita bisa kerjakan. Dan ketika saya nyiapin firman ini gitu ya, ada sebuah kisah nyata. Ini cerita nyata di masa lampau. Jadi suatu kali menjelang hari Natal di kota kecil gitu ya, di pegunungan Tirol, ini tepatnya di Jerman Selatan. Saya juga nggak tahu gimana kondisinya di sana karena saya belum pernah ke sana gitu ya. Jadi di sebuah kota kecil ini ada dua orang yang tinggal di sana bernama Joseph Moore dan Franz Gruber gitu ya. Di mana dua orang ini adalah kalau sekarang seperti pelayan gereja, pemain musik dalam gereja. Dan dua orang ini sedang menggubah sebuah lagu atau mengaransemen sebuah lagu untuk dinyanyikan pada saat malam Natal. Jadi dua orang ini lagi nyiapin gitu ya, persiapan kalau sekarang ini kayak talent show buat Natal gitu. Jadi mereka mengaransemen sebuah lagu untuk dinyanyikan pada saat malam Natal. Di tengah-tengah persiapan yang mereka lakukan, ketika mereka menemui suatu permasalahan. Ketika mereka datang ke gereja, ternyata piano atau keyboard di gereja tersebut mengalami kerusakan. Dan setelah mereka mengecek gitu ya, kerusakan ini karena apa ya? Dan mereka menemukan bahwa kerusakan piano tersebut diakibatkan karena adanya tikus-tikus yang bersarang di dalamnya. Jadi karena ada tikus-tikus, mungkin kabelnya ada yang putus atau digigit gitu ya. Sama kayak ketika dulu waktu kita masih di bengkel, nah kadang itu ada kabel-kabel yang tiba-tiba putus, ada kabel-kabel yang mungkin rusak karena digigit tikus. Nah ini yang terjadi di masa itu, di waktu itu. Dan akibatnya Joseph dan Franz ini mengalami satu kekecewaan karena mereka berpikir, wah kayak nggak bisa ngasih sebuah pujian pada saat malam Natal tersebut. Di tengah kekecewaan tersebut, di tengah kebingungan tersebut gitu ya, karena piano tersebut atau keyboard yang ada itu nggak bisa dibenahi dalam waktu dekat, mereka akhirnya mulai berpikir, ya apa ya caranya aku bisa tetap memberikan satu penampilan pujian, tetap boleh memberikan satu persembahan pujian kepada jemaat yang akan hadir nanti di malam Natal tanpa piano yang ada atau tanpa keyboard yang ada. Dan setelah mereka berpikir cukup lama gitu ya, karena nggak pengen mengecewakan jemaat yang datang, maka pada malam Natal akhirnya mereka mencoba untuk mengubah lirik lagu tersebut, lirik lagu yang akan diaransemen tersebut, sehingga komposisi nadanya itu dapat dinyanyikan tanpa iringan piano atau keyboard, melainkan mereka mencoba untuk memainkan lagu yang ada dengan iringan gitar. Hingga akhirnya dari sebuah kerusakan piano atau kerusakan keyboard yang ada, mereka dapat menciptakan satu lagu, yaitu Malam Kudus yang sering kali kita nyanyikan gitu ya. Malam Kudus, lagu ini tercipta dari sebuah kisah yang terjadi di Jerman Selatan, bagaimana ada sebuah insiden atau kerusakan piano, keyboard, hingga akhirnya mereka boleh melakukan cara-cara yang baru, menciptakan sebuah lagu, dan lahirlah lagu ini. So guys, bukanlah suatu yang luar biasa. Lagu yang indah ini tercipta dari sebuah kejadian, yaitu piano atau keyboard gereja yang rusak. Lagu ini tercipta dari sesuatu cara yang unik. So dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita bisa melakukan cara-cara yang unik. Kita bisa cari cara-cara lain. Ketika satu cara buntu gitu ya, plan A buntu, plan B buntu, kita perlu untuk melakukan cara-cara yang lain, langkah-langkah yang lain yang lebih unik lagi, mungkin untuk kapasitas kita boleh diperluas. Daud melakukannya dengan cara yang unik. Dia nggak pakai pedang yang ada di tangannya, dia pakai nggak pakai ketopong, dia nggak pakai baju sirah, dia hanya pakai sebuah kayu, dia hanya pakai batu untuk melawan seorang Goliat. Dan Tuhan memang izinkan hal itu boleh terjadi.
di mana Tuhan memang ingin memakai setiap kita, memperluas kapasitas kita dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang nggak kita miliki gitu loh. Jadi hari-hari ini mari ketahui apa yang jadi kelebihanmu, mari ketahui, mari cari di bidang apa aku punya satu kesenangan atau satu interest gitu ya, untuk kita boleh mengalami kapasitas pengembangan kualitas, pengembangan kapasitas di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi untuk mengembangkan kapasitas kita nggak bisa berpaku pada satu cara. Kita perlu berani untuk mencoba dengan cara yang tepat, cara yang pas buat setiap kita. Kita nggak bisa niru orang lain, kita nggak bisa lihat orang lain, tapi Allah memiliki cara yang nggak terbatas bagi setiap kita. Jadi yang ketiga, bagaimana kita bisa memperluas kapasitas kita adalah dengan do it uniquely. Mari kita lakukan dengan cara-cara yang unik, cara-cara yang tepat yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian poin saya yang keempat. Poin yang keempat ini jadi poin yang terakhir gitu ya. Hari ini kita cuma bahas 2 poin tambahan bagaimana kita bisa memperluas kapasitas kita. Yang keempat, kita perlu keep your heart, keep our heart, menjaga hati setiap kita. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Dikatakan demikian, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, ini kakaknya Daud gitu ya, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." So di sini gitu ya, pada saat itu di ayat yang sebelumnya seorang Daud ini berkata kepada orang-orang di barisan perang tersebut, dia bertanya siapakah orang Filistin itu yang berani mencemooh barisan daripada Allah Israel. Dan masuk ke ayat yang ke-28, kakaknya yang tertua itu dengar, Eliab kakaknya yang tertua dengar, wah Daud ini ngapain sih pakai ngomong gitu? Daud ini aneh-aneh kok, pakai ngomong-ngomong yang nggak masuk akal. Kakaknya Eliab, saudara Daud, dia mulai mengecilkan Daud. Dia katakan, pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Kalau kita bisa simpulkan gitu ya, di bahasa yang lebih modern, mungkin Eliab lagi ngomong gini, sudah Daud, kamu pulang aja, kamu nggak tahu apa-apa, kamu masih kecil, kamu nggak akan bisa ngalahin Goliat, kamu nggak bisa apa-apa, kamu pulang aja, gembalain kambing domba yang ada, sudah itu yang perlu kamu lakukan. Mungkin itu yang Eliab lakukan pada saat itu. Dia mulai merendahkan Daud, dia nggak percaya sama Daud. Daud gak mungkin lah kamu bisa ngalahin Goliat. Ya apa caranya? Bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengalahkan Goliat? Kemudian kalau kita baca lagi ayat yang selanjutnya, bukan hanya Eliab gitu ya. Di ayat yang ke-31 sampai ke-33 dikatakan demikian, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud yang tadi saya sempat bahas gitu ya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud memutuskan untuk dia pergi. Ayat yang ke-33 dikatakan demikian, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Garis bawahi kalimat tidak mungkin. Tidak mungkin untuk melawan dia gitu ya. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Goliat ini dari masa mudanya dia udah jadi seorang prajurit. Dia sudah terlatih, dia udah kayak kalau di Indonesia mungkin sudah jadi tim khusus gitu ya, tim kepolisian yang udah khusus untuk menangani terorisme atau mungkin seperti TNI seperti regu pasukan khusus dan lain sebagainya. Jadi Goliat ini orang yang udah terlatih, dan Saul katakan Daud nggak
Nggak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. Kita bisa lihat 2 kali Daud direndahkan. Daud dianggap remeh. Yang pertama, kakaknya melihat, saudaranya sendiri berkata bahwa sudah Daud, kamu nggak mungkin lah, kamu pulang aja, kamu nggak mungkin bisa ngalahin mereka. Yang kedua, Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. 2 kali Daud direndahkan, Daud dipandang remeh. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia menjaga hatinya, dia menjaga kesetiaannya, dia percaya, dia berpegang teguh pada janji Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana seorang Daud ini begitu diremehkan, dianggap sebelah mata. Begitu juga mungkin di dalam kehidupan setiap kita. Sometimes di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita yang baru, mungkin teman-teman yang baru lulus mulai masuki ke tempat kerja yang baru. Mungkin buat teman-teman yang masih studi di sekolah, mungkin teman-teman dipandang remeh. Kalian mungkin dipandang sebelah mata oleh gurumu, mungkin oleh bosmu, atau bahkan oleh orang tuamu, oleh saudara-saudaramu. Mungkin kau dipandang remeh. Tapi hari ini kita boleh belajar bagaimana kapasitas kita bisa diperluas. Yaitu kita perlu menjaga hati kita untuk tetap setia. Kita perlu untuk menjaga hati kita. Kita perlu untuk tetap menjaga kesetiaan kita sama Tuhan. 3 hal di atas kita perlu lakukan. Tapi yang terpenting adalah poin yang keempat. Kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu melakukan sesuatu yang lebih besar, itu untuk memperluas kapasitas kita gitu ya. Untuk kita bisa belajar. Kemudian yang kedua, kita perlu melampaui atau menyelesaikan setiap training yang ada, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Yang ketiga, kita perlu lakukan sesuatu dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang pas buat setiap kita. Tapi yang keempat, dari seluruh rangkaian bagaimana kita bisa memperluas kapasitas kita, yang keempat adalah kita perlu menjaga hati setiap kita. Keep your heart, keep our heart, menjaga hati setiap kita, agar ketika ada seperti penilaian yang kurang baik terhadap diri kita, itu kita tetap berdiri, kita tetap melangkah, kita tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin orang-orang lain boleh meremehkanmu, tapi Tuhan katakan bahwa engkau adalah seorang yang spesial. Engkau seorang yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam keluargamu. Jadi hari ini gitu ya, kita mau belajar bahwa semakin tinggi pohon akan semakin banyak angin yang menerpa. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kapasitas kita mulai diperluas, ketika kita naik dari satu level ke level yang lebih tinggi, maka sometimes orang-orang di sekeliling kita itu menganggap kita sebelah mata. Kayaknya kamu gak mampu deh, gak bisa lah, gak mungkin bisa, kamu gak bisa nyelesain inilah, kamu gak akan menyelesaikan target yang dikasih bosmu, kamu gak akan bisa untuk mengerjakan apa yang jadi pekerjaan orang tuamu. Tapi hari ini mari kita boleh belajar untuk menjaga hati kita. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan setiap kita, maka tetaplah setia, karena Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan tahu ending yang indah buat setiap kita. Let us keep our heart. Mari jaga hati setiap kita. Mari melangkah terus di dalam rencana Tuhan. Jangan pernah kecil hati gitu ya. Memang gak gampang ketika kita mulai belajar untuk memperluas kapasitas kita. Seringkali banyak banget orang yang mulai menganggap remeh, mulai memandang sebelah mata. Tapi sekali lagi, mari kuatkan hati kita. Mari tetap setia. Kata-kata yang negatif mulai disingkirkan gitu ya. Yang positif, yang membangun kita boleh dengarkan. Agar apa? Agar kita boleh belajar, boleh ngalami perluasan demi perluasan, jalan keluar demi jalan keluar, kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan setiap kita bersama dengan Kristus. Jadi 4 hal yang saya rindu bagikan kepada teman-teman sekalian. Saya berdoa biar 4 hal ini, 4 poin ini boleh benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan setiap kita. Itu boleh membawa kehidupan kita semakin hari boleh semakin naik dari satu level ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi, dari satu kapasitas kemudian
boleh diperbesar, diperluas lagi sama Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang life function ya, life function ini membahas tentang ekspansi yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Tinggal pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Tuhan senantiasa izinkan sesuatu terjadi itu untuk memperluas kapasitas kita. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau untuk melakukannya atau enggak? Apakah kita mau setia atau enggak? Kesempatannya akan ada, tinggal bagaimana kita mau menerimanya. So guys, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi untuk memperluas kapasitas kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan satu lagi, ekspansi kehidupan gitu ya, yang Tuhan izinkan itu terjadi tepat pada waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan gitu loh. Di saat yang tepat. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, maka itu boleh engkau alami. Perluasan demi perluasan boleh engkau alami di tempat kerjamu, di keluargamu, dalam studimu, di dalam karirmu. Tuhan izinkan hal itu terjadi di saat yang tepat. Ketika saya baca gitu ya, keseluruhan cerita dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ada hal yang menarik gitu loh. Di mana sebenarnya kedua pasukan dari bangsa Filistin dan Israel pada saat itu udah bersiap gitu ya. Mereka ada di kedua bukit yang berbeda dan cuma dibatasi dengan lembah. Dan tapi mereka belum berperang pada saat itu. Kemudian lewat hari berikutnya gitu ya, ketika Daud mulai mendatangi kakak-kakaknya, di mana ayahnya menyuruh Daud untuk mendatangi kakak-kakaknya. Daud datang di medan peperangan dan di saat itu perperangan boleh terjadi. Aku belajar kayak wow, gila ya, luar biasa gitu Tuhan kita. Bagaimana Tuhan izinkan Daud boleh mengalami perluasan kapasitas di saat yang tepat. Perperangan waktu itu belum terjadi. Ketika Daud datang, perperangan itu boleh terjadi. Itu artinya Tuhan memang sudah ngeset, di mana Tuhan pingin Daud, seorang Daud yang boleh maju berperang, seorang Daud yang boleh ngalahin Goliat, agar kapasitasnya boleh diperluas. Jadi mari senantiasa setia, mari senantiasa berjaga diri untuk kita tunggu gitu ya. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari kita pakai untuk memperluas kapasitas yang kita miliki. Jadi jangan lupa 4 hal yang kita boleh belajar. Yang pertama, let us do something bigger. Mari melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Yang kedua adalah let us pass the training. Lampaui, selesaikan training yang ada, yang Tuhan izinkan terjadi. Yang ketiga, let us do it uniquely. Mari lakukan dengan cara yang tepat, cara-cara yang unik, yang kita nggak bisa samain sama orang lain. Kita nggak bisa melihat orang lain. Tuhan punya satu rancangan tersendiri yang spesial buat setiap kita. Dan yang terakhir adalah kita perlu keep our heart. Kita perlu menjaga hati setiap kita. Kita perlu menjaga iman kita. Kita perlu tetap melihat mengarah kepada Kristus. Meskipun ketika perkataan-perkataan negatif itu boleh dikeluarkan orang-orang sekeliling kita, kita tetap berpandang teguh kepada Kristus. Jadi saya berdoa biar melalui 4 hal ini kita boleh mengalami perluasan demi perluasan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh belajar tentang ekspansi kehidupan. Aku berdoa biar sungguh Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, ketika kami mulai lengah, mulai letih lesu Tuhan, mari Engkau yang boleh menguatkan setiap kami. Mari Engkau yang boleh materaikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami, biar firman ini boleh menjadi pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami. Biar kehidupan kami Tuhan semakin hari boleh semakin diperluas, kapasitas kami boleh semakin hari boleh semakin diperluas Tuhan, agar sungguh urapan yang baru, berkat yang baru Tuhan, itu boleh tercurah di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Kau yang boleh senantiasa bekerja di dalam hati setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian
ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi jangan lupa 4 hal untuk kita boleh lakukan, untuk kita boleh mengalami perluasan demi perluasan di dalam kehidupan setiap kita. Yaitu do something bigger, pass the training, do it uniquely, dan keep your heart. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay safe.